Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Pernahkah kamu membayangkan sebuah pulau yang biasanya dipenuhi suara ombak, tawa wisatawan, denting gamelan, dan gemerlap lampu malam, tiba-tiba tenggelam dalam keheningan total? Di saat dunia berlomba-lomba menjadi paling bising, ada satu hari di mana Pulau Dewata memilih untuk diam. Bukan karena takut, bukan karena kehilangan, melainkan karena keyakinan. Di Tanah Suci Bali, satu hari dalam setahun, langit menjadi saksi bagaimana manusia berhenti dari segala kesibukan untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Hari itu disebut Nyepi. Tahun Baru dalam Keheningan. Di berbagai belahan dunia, Tahun Baru dirayakan dengan pesta, kembang api, dan hitung mundur yang meriah. Namun di Bali, Tahun Baru datang dalam keheningan. Hari Raya Nyepi adalah Tahun Baru Saka bagi umat Hindu Bali. Kalender Saka telah digunakan sejak ratusan tahun lalu, berakar dari peradaban kuno India yang kemudian menyatu dengan budaya Nusantara. Namun di Bali, pergantian tahun bukanlah tentang perayaan luar, melainkan perjalanan ke dalam diri. Beberapa hari sebelum Nyepi tiba, masyarakat sudah mulai bersiap. Desa-desa adat tampak sibuk. Para wanita menyiapkan sesajen dengan penuh ketelitian, menyusun canang sari dari janur, bunga warna-warni, dan dupa yang harum. Para pria membersihkan pura dan lingkungan sekitar, memastikan semuanya suci menyambut tahun yang baru. Bagi masyarakat Bali, Tahun Baru bukan sekadar pergantian angka. Ia adalah momen penyucian. Penyucian alam, penyucian desa, dan yang paling penting, penyucian jiwa. Anak-anak kecil mungkin belum sepenuhnya memahami maknanya, tetapi mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Udara terasa lebih hikmat. Senyum orang-orang menyimpan kesungguhan. Seolah seluruh pulau sedang menarik napas panjang sebelum benar-benar berhenti. Ketika malam sebelum Nyepi tiba, suasana justru berubah drastis. Jalanan dipenuhi keramaian. Tawa, teriakan, dan suara gamelan menggema. Seakan-akan Bali ingin mengeluarkan seluruh energi negatif yang tersisa sebelum memasuki keheningan suci. Namun semua itu hanyalah pembuka. Karena esok harinya, bahkan Bandara Internasional di Denpasar ikut berhenti beroperasi. Pesawat tidak lepas landas. Tidak ada kendaraan melintas. Tidak ada suara televisi. Tidak ada api yang menyala terang. Pulau yang dikenal dunia sebagai surga wisata berubah menjadi pulau meditasi. Dan di sanalah Nyepi benar-benar dimulai. Laut yang menyucikan, api yang mengusir kegelapan. Sehari sebelum keheningan itu datang, masyarakat di Bali justru bergerak menuju laut. Upacara itu disebut melasti. Sejak pagi buta, iring-iringan umat Hindu berjalan berbaris rapi menuju pantai. Mereka mengenakan pakaian adat serba putih dan kuning. Payung-payung tedung berwarna cerah mengiringi perjalanan, sementara gamelan mengalun pelan mengikuti langkah kaki yang penuh hikmat. Benda-benda sakral dari pura, pratima dan simbol-simbol suci diusung dengan penuh penghormatan. Tujuan mereka satu, air laut. Bagi umat Hindu Bali, laut bukan sekadar hamparan air asin. Ia adalah sumber kehidupan dan simbol penyucian. Di sanalah segala kotoran lahir dan batin dilebur. Doa-doa dipanjatkan, mantra dilantunkan, dan ombak menjadi saksi bisu pembersihan diri menjelang Tahun Baru Saka. Air dipercikkan ke wajah-wajah yang terpejam husuk. Beberapa orang menitikkan air mata, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terucap. Melasti bukan hanya ritual. Ia adalah pengingat bahwa manusia harus kembali pada alam, karena dari sanalah kehidupan berasal. Namun ketika matahari mulai tenggelam, suasana sakral itu perlahan berubah menjadi semarak. Malam itu adalah malam pengerupukan, saat makhluk-makhluk raksasa turun ke jalan. Di berbagai desa, pemuda-pemudi dengan bangga mengarak ogoh-ogoh, patung raksasa berwajah menyeramkan, bertaring tajam, bermata melotot, dan bertubuh besar. Ada yang menyerupai raksasa, ada pula yang menggambarkan sifat-sifat buruk manusia, keserakahan, amarah, iri hati. Sorak-sorai menggema. Gamelan ditabuh cepat.
Api obor menari di udara malam. Ogoh-ogoh bukan sekadar karya seni. Ia adalah simbol buta kala, energi negatif dan kekuatan gelap yang harus dinetralisir sebelum memasuki Nyepi. Patung-patung itu diarak keliling desa, diputar di setiap persimpangan sebagai simbol membingungkan roh-roh jahat. Setelah itu, sebagian dibakar sebagai lambang penghancuran sifat buruk dalam diri manusia. Malam itu menjadi malam paling bising dalam setahun di Bali. Seakan-akan seluruh pulau berteriak, sebelum akhirnya memilih untuk diam. Karena setelah api padam dan suara gamelan berhenti, keheningan suci telah menunggu di ambang fajar. Hari ketika dunia berhenti. Fajar menyingsing di Bali tanpa suara. Tak ada deru motor. Tak ada pedagang membuka warung. Tak ada pesawat melintas di langit. Bahkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pun berhenti total selama 24 jam. Inilah Hari Raya Nyepi. Sejak pukul 6 pagi, seluruh pulau memasuki keheningan mutlak. Jalanan yang biasanya dipenuhi wisatawan kini kosong. Pantai yang biasanya ramai kini hanya ditemani desiran angin. Hotel-hotel tetap beroperasi, tetapi para tamu diminta tetap berada di dalam area, menghormati aturan suci. Hari itu, umat Hindu Bali menjalankan catur brata penyepian, 4 pantangan utama yang menjadi inti dari Nyepi. Yang pertama, amati geni, tidak menyalakan api atau cahaya berlebihan. Api melambangkan hawa nafsu dan amarah. Dengan meredupkan cahaya, manusia diajak meredupkan ego dalam dirinya. Yang kedua, amati karya, tidak bekerja. Tubuh diberi kesempatan beristirahat, pikiran diberi ruang untuk hening. Yang ketiga, amati lelungan, tidak bepergian. Semua orang tinggal di rumah, seolah dunia dipersempit agar manusia tak lagi sibuk mengejar luar. Dan yang keempat, amati lelanguan, tidak mencari hiburan. Tidak ada televisi, musik keras, atau aktivitas yang mengundang keramaian. Keheningan ini bukan hukuman. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup kebisingan dunia. Di malam hari, langit Bali berubah menjadi pemandangan yang jarang terlihat di tempat lain. Tanpa polusi cahaya, jutaan bintang tampak jelas berkilauan. Galaksi membentang seperti lukisan semesta yang agung. Banyak orang duduk dalam gelap, bermeditasi. Beberapa keluarga berkumpul dalam doa. Anak-anak belajar memahami arti diam sejak dini. Di sudut-sudut desa, para pecalang, penjaga adat berpakaian khas, berpatroli dengan tenang, memastikan aturan Nyepi dihormati. Tidak dengan amarah, melainkan dengan kesadaran kolektif. Yang luar biasa, bahkan mereka yang bukan beragama Hindu pun turut menghormati hari suci ini. Sebab Nyepi bukan hanya milik satu keyakinan, ia telah menjadi denyut nadi budaya Bali itu sendiri. Dan di tengah kesunyian itu, manusia akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri. Seorang wisatawan dan keheningan yang tak terduga. Namanya Daniel. Seorang wisatawan asal Australia yang datang ke Bali untuk mencari matahari, pantai, dan pesta. Ia tiba 2 hari sebelum Nyepi. Baginya, Bali adalah tentang kafe tepi pantai di Seminyak, ombak di Canggu, dan matahari terbenam yang memerah di Uluwatu. Ia tak benar-benar memahami ketika resepsionis hotel menjelaskan bahwa esok lusa, seluruh pulau akan tutup. Tutup? Maksudnya bagaimana? Tanyanya heran. Dan malam pengerupukan pun tiba. Daniel berdiri terpukau menyaksikan ogoh-ogoh raksasa diarak dengan sorak-sorai dan tabuhan gamelan yang menghentak dada. Ia mengira pesta besar sedang dimulai. Namun keesokan paginya, ia terbangun dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada klakson. Tidak ada orang berlalu lalang di jalan depan hotelnya. Bahkan kolam renang tampak kosong. Televisi hotel diminta untuk tidak dinyalakan keras. Lampu-lampu diredupkan. Daniel mencoba keluar, tetapi seorang pecalang dengan ramah menjelaskan bahwa hari itu adalah Nyepi. Semua orang diminta tetap berada di dalam. Awalnya ia merasa terjebak. Ponselnya hampir tak berguna. Internet dibatasi. Tidak ada hiburan. Tidak ada distraksi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam ritme cepat kota modern, ia benar-benar diam. Jam-jam pertama terasa lambat.
Ia mondar-mandir di kamar. Duduk, berdiri, melihat keluar jendela yang sepi. Namun menjelang sore, sesuatu berubah. Ia mulai mendengar hal-hal kecil yang selama ini tak pernah ia sadari. Suara angin menyentuh daun, detak jam di dinding, bahkan detak jantungnya sendiri. Malamnya, ia berdiri di balkon hotel. Langit di atas Bali dipenuhi bintang. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat di kota manapun. Tanpa sadar, ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pikirannya terasa ringan. Hari itu, Daniel tidak kehilangan apapun. Ia justru menemukan sesuatu. Dirinya sendiri. Nyepi yang awalnya terasa seperti batasan, berubah menjadi hadiah tak terduga. Diam yang menghidupkan jiwa. Bagi masyarakat di Bali, nyepi bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah warisan leluhur yang berakar dalam filosofi kehidupan. Orang Bali mengenal konsep Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan dan keseimbangan hidup, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam. Nyepi adalah perwujudan nyata dari ketiganya. Saat amati geni dijalankan, manusia diajak meredam api dalam dirinya, api amarah, keserakahan, dan ego. Saat amati karya, manusia berhenti dari kesibukan duniawi agar tidak diperbudak oleh pekerjaan. Saat amati lelungan, langkah kaki dihentikan agar hati tidak terus-menerus mengejar sesuatu di luar diri. Dan saat amati lelanguan, hiburan diredam agar pikiran tidak selalu mencari pelarian. Dalam keheningan itu, manusia kembali menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari keramaian. Ia lahir dari keseimbangan. Para tetua adat sering berkata bahwa nyepi adalah cara Bali mengistirahatkan dunia. Selama 24 jam, alam diberi kesempatan untuk bernapas. Tidak ada asap kendaraan. Tidak ada polusi suara. Bahkan lampu-lampu kota dipadamkan agar langit kembali menjadi milik bintang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kualitas udara di Bali meningkat drastis selama nyepi. Namun bagi masyarakat setempat, itu bukan tujuan utama. Itu hanyalah berkah tambahan dari ketaatan pada tradisi. Yang terpenting adalah pembersihan batin. Seorang ibu di desa kecil pernah berkata, "Kalau kita tidak pernah berhenti, kapan kita tahu arah hidup kita?" Nyepi mengajarkan bahwa diam bukanlah kelemahan. Diam adalah kekuatan. Dalam diam, manusia berani menghadapi pikirannya sendiri. Ia melihat kesalahan yang pernah dibuat. Ia mengakui rasa iri, dendam, dan kekecewaan. Lalu perlahan, ia melepaskannya. Di malam nyepi, ketika seluruh pulau gelap, banyak keluarga duduk bersama dalam doa. Tidak ada layar ponsel yang menyala terang. Tidak ada notifikasi yang berbunyi. Yang ada hanya kebersamaan sederhana. Dan dari situlah makna sebenarnya muncul. Bahwa hidup bukan tentang seberapa keras kita berlari, melainkan seberapa sadar kita melangkah. Di tanah suci Bali, keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang. Ruang untuk tumbuh. Ruang untuk memaafkan. Ruang untuk memulai kembali. Karena setelah 24 jam berlalu, matahari akan terbit membawa lembaran baru. Dan Bali akan hidup kembali dengan jiwa yang lebih bersih. Pecalang, penjaga sunyi Pulau Dewata. Di balik keheningan suci di Bali, ada sosok-sosok yang tetap berjaga. Mereka bukan polisi, bukan tentara, namun kehadiran mereka dihormati. Mereka adalah pecalang, penjaga adat yang menjadi simbol disiplin dan kebersamaan masyarakat Bali. Sejak pagi hari nyepi, pecalang berpatroli di jalan-jalan desa. Mengenakan kain poleng hitam putih yang melambangkan keseimbangan antara baik dan buruk, mereka berjalan dengan tenang namun tegas. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan. Yang ada hanya pengingat lembut bahwa hari itu adalah hari suci. Jika ada wisatawan yang belum memahami aturan, pecalang akan menjelaskan dengan sabar. Jika ada warga yang lupa mematikan lampu terlalu terang, mereka mengingatkan dengan sopan. Kekuatan mereka bukan pada otoritas, melainkan pada kepercayaan. Di Bali, adat dan agama bukan sekadar aturan tertulis. Ia hidup dalam hati masyarakat. Pecalang hanyalah perpanjangan dari kesadaran kolektif itu. Menariknya, selama nyepi, tingkat kriminalitas hampir nol.
Bukan karena pengawasan ketat, melainkan karena seluruh masyarakat memilih untuk patuh dengan kesadaran sendiri. Inilah kekuatan gotong royong versi Bali. Satu pulau, satu niat, satu keheningan. Pecalang juga menjaga batas-batas wilayah agar tidak ada aktivitas di luar ketentuan catur berata penyepian. Mereka memastikan bahwa bahkan cahaya hotel dan rumah tetap dalam batas wajar. Namun ketika malam tiba, mereka pun ikut larut dalam sunyi. Berjalan di bawah langit penuh bintang, hanya ditemani suara langkah kaki dan angin yang berbisik pelan. Di sanalah terlihat jelas bahwa nyepi bukan tentang pembatasan. Ia adalah tentang kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Dan selama kepercayaan itu masih dijaga, tradisi ini akan tetap hidup dari generasi ke generasi. Ngembak geni, saat hati kembali menyala. Setelah 24 jam penuh keheningan, fajar berikutnya terasa berbeda di Bali. Hari itu disebut ngembak geni. Secara harfiah, ngembat berarti melepaskan atau mengakhiri, dan geni berarti api. Jika saat nyepi api dipadamkan, maka di hari inilah kehidupan dinyalakan kembali, bukan hanya api di dapur, tetapi juga api persaudaraan di dalam hati. Pagi itu, pintu-pintu rumah kembali terbuka. Suara langkah terdengar lagi di jalan desa. Anak-anak mulai tertawa. Asap tipis dari dapur perlahan naik ke udara. Namun ada satu hal yang paling penting di hari ngembak geni. Saling memaafkan. Masyarakat Bali saling berkunjung ke rumah keluarga, tetangga, dan kerabat. Mereka berjabat tangan, tersenyum, dan mengucapkan kata-kata tulus. Rahajeng nyepi. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada gengsi. Tidak ada ego. Jika selama setahun ada kesalahpahaman, hari itulah saatnya membersihkan hati. Tradisi ini memperkuat kembali hubungan antar manusia, bagian dari harmoni yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Bali. Beberapa keluarga juga melakukan Dharma Shanti, yaitu berkumpul bersama dalam suasana damai untuk mempererat persaudaraan dan memperdalam ajaran spiritual. Yang sebelumnya sunyi kini kembali hidup. Warung-warung mulai buka. Jalanan perlahan ramai. Aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih segar. Pikiran terasa lebih ringan. Wajah-wajah tampak lebih tenang. Seolah-olah seluruh pulau baru saja dilahirkan kembali. Nyepi mengajarkan bahwa sebelum memulai lembaran baru, manusia perlu berhenti sejenak. Dan setelah berhenti, ia bangkit dengan hati yang lebih bersih. Di tanah Bali, tahun baru tidak dimulai dengan ledakan kembang api. Ia dimulai dengan keheningan. Dan dilanjutkan dengan pengampunan. Karena pada akhirnya, bukan suara yang membuat dunia damai, melainkan hati yang bersih. Nyepi di mata dunia. Tradisi yang lahir dari kearifan lokal di Bali kini menarik perhatian dunia. Banyak wisatawan mancanegara yang awalnya datang untuk menikmati pantai dan budaya, justru pulang dengan cerita tentang satu hari paling sunyi yang pernah mereka alami. Bagi sebagian orang, nyepi terasa seperti reset button kehidupan modern. Media internasional beberapa kali menyoroti bagaimana sebuah destinasi wisata kelas dunia berani berhenti total selama 24 jam. Bandara tutup. Pelabuhan berhenti. Jalan raya kosong. Bahkan siaran televisi lokal dibatasi. Di era globalisasi yang tak pernah tidur, Bali justru menunjukkan bahwa berhenti adalah pilihan berani. Beberapa fotografer dunia datang khusus untuk mengabadikan langit malam nyepi yang luar biasa jernih. Tanpa polusi cahaya, gugusan bintang tampak begitu jelas, seolah langit membuka tirainya. Para peneliti lingkungan juga mencatat penurunan signifikan polusi udara dan kebisingan selama hari tersebut. Namun yang paling mengesankan bukanlah data statistik, melainkan kesadaran kolektif masyarakatnya. Tidak ada paksaan besar-besaran. Tidak ada kekacauan. Semua berjalan tertib karena nilai adat dan spiritual yang hidup kuat. Bagi wisatawan seperti Daniel, nyepi menjadi pengalaman yang mengubah cara pandang. Ia menyadari bahwa dunia modern seringkali membuat manusia takut pada kesunyian. Padahal, justru dalam sunyi itulah pikiran menjadi jernih. Kini, banyak orang dari berbagai negara sengaja merencanakan perjalanan mereka agar bisa merasakan nyepi secara langsung.
Mereka ingin merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa distraksi selama sehari penuh. Dan Bali, dengan segala kebijaksanaannya, tetap setia menjaga tradisi itu. Pulau kecil di Indonesia ini mengajarkan sesuatu yang besar kepada dunia. Bahwa kemajuan tidak selalu berarti kebisingan. Bahwa perayaan tidak selalu berarti keramaian. Dan bahwa diam bisa menjadi pesan paling kuat. Menjaga keheningan di tengah dunia yang bising. Zaman terus berubah. Pariwisata berkembang pesat di Bali. Hotel-hotel mewah berdiri tinggi. Kafe modern tumbuh di setiap sudut. Media sosial menjadikan pulau ini sorotan dunia setiap hari. Namun di tengah arus modernisasi itu, satu pertanyaan muncul. Mampukah Nyepi tetap bertahan? Bagi generasi muda Bali, tantangan bukan hanya tentang menjaga ritual, tetapi menjaga makna. Di era gawai dan notifikasi tanpa henti, diam selama 24 jam terasa semakin sulit. Beberapa tahun terakhir, akses internet seluler bahkan ikut dibatasi saat nyepi demi menjaga kehusukan. Kebijakan ini sempat mengejutkan sebagian wisatawan, tetapi perlahan dipahami sebagai bagian dari komitmen menjaga tradisi. Adat Bali memiliki kekuatan unik, ia hidup melalui komunitas. Desa adat memegang peran penting dalam memastikan setiap warganya memahami arti nyepi, bukan sekadar menjalankan aturan. Anak-anak diajak ikut serta sejak kecil, menyaksikan melasti, membantu membuat ogoh-ogoh, hingga memahami catur berata penyepian. Dengan begitu, tradisi tidak hanya diwariskan secara formal, tetapi dirasakan secara emosional. Modernisasi memang membawa perubahan. Namun Bali tidak menolak perubahan, ia menyesuaikannya tanpa kehilangan akar. Hotel-hotel kini menyediakan panduan khusus bagi tamu tentang nyepi. Maskapai menyesuaikan jadwal penerbangan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan desa adat untuk memastikan kelancaran. Semua pihak berkontribusi. Karena nyepi bukan hanya ritual keagamaan. Ia adalah identitas. Identitas sebuah pulau yang berani berkata kepada dunia. Kami akan berhenti sejenak. Dan justru karena keberanian itulah, tradisi ini semakin dihormati. Di tengah dunia yang semakin cepat, Bali memilih untuk tetap memiliki satu hari lambat. Satu hari tanpa ambisi. Satu hari tanpa kebisingan. Satu hari untuk kembali menjadi manusia. Menjaga keheningan di tengah dunia yang bising. Zaman terus berubah. Pariwisata berkembang pesat di Bali. Hotel-hotel mewah berdiri tinggi. Kafe modern tumbuh di setiap sudut. Media sosial menjadikan pulau ini sorotan dunia setiap hari. Namun di tengah arus modernisasi itu, satu pertanyaan muncul. Mampukah nyepi tetap bertahan? Bagi generasi muda Bali, tantangan bukan hanya tentang menjaga ritual, tetapi menjaga makna. Di era gawai dan notifikasi tanpa henti, diam selama 24 jam terasa semakin sulit. Beberapa tahun terakhir, akses internet seluler bahkan ikut dibatasi saat nyepi demi menjaga kehusukan. Kebijakan ini sempat mengejutkan sebagian wisatawan, tetapi perlahan dipahami sebagai bagian dari komitmen menjaga tradisi. Adat Bali memiliki kekuatan unik, ia hidup melalui komunitas. Desa adat memegang peran penting dalam memastikan setiap warganya memahami arti nyepi, bukan sekadar menjalankan aturan. Anak-anak diajak ikut serta sejak kecil, menyaksikan melasti, membantu membuat ogoh-ogoh, hingga memahami catur berata penyepian. Dengan begitu, tradisi tidak hanya diwariskan secara formal, tetapi dirasakan secara emosional. Modernisasi memang membawa perubahan. Namun Bali tidak menolak perubahan, ia menyesuaikannya tanpa kehilangan akar. Hotel-hotel kini menyediakan panduan khusus bagi tamu tentang nyepi. Maskapai menyesuaikan jadwal penerbangan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan desa adat untuk memastikan kelancaran. Semua pihak berkontribusi. Karena nyepi bukan hanya ritual keagamaan. Ia adalah identitas. Identitas sebuah pulau yang berani berkata kepada dunia. Kami akan berhenti sejenak. Dan justru karena keberanian itulah, tradisi ini semakin dihormati. Di tengah dunia yang semakin cepat, Bali memilih untuk tetap memiliki satu hari lambat. Satu hari tanpa ambisi. Satu hari tanpa kebisingan. Satu hari untuk kembali menjadi manusia. Dalam diam, kita kembali. Ketika matahari kembali terbit setelah nyepi,
Bali hidup seperti biasa. Namun bagi mereka yang benar-benar meresapi maknanya, ada sesuatu yang berbeda. Langkah terasa lebih ringan. Tatapan lebih tenang. Hati lebih lapang. Nyepi bukan tentang mematikan dunia. Ia tentang menyalakan kesadaran. Dan mungkin, di tengah kehidupan modern yang semakin bising, kita semua membutuhkan satu hari seperti itu. Satu hari untuk berhenti. Satu hari untuk diam. Satu hari untuk kembali menjadi manusia. Karena dalam diam, kita tidak kehilangan apapun. Kita justru menemukan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.